Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Fatul Sifa dari kelas Metode Pembelajaran PAIB. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu metode esensial yaitu Qisah. Lalu, apa itu Qisah? Kisah apabila guru belum bisa bercerita dengan baik, maka akan kesulitan memberikan pelajaran, terutama pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini saya akan membawakan satu kisah dengan judul Kisah Abu Dujanah, sahabat yang membuat Rasulullah menangis. Abu Dujanah Simak bin Kharasa merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup sangat kekurangan. Nah, kisah hidupnya ini membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba utarakan, perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapat, mereka makan. Oleh karena itu, setiap selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami aturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujanah melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Jelasnya, Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya makan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopaknya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu.
Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopaknya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi," kami katakan kembali kepada anakku itu, "hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujannah. Butiran air mata mulianya berderai dengan deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah. Abu Dujannah pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohonnya dengan harga yang sangat tinggi. "Bisakah tidak jika kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya," ujar Abu Bakar As-Siddiq. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujannah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar As-Siddiq bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang jauh lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita," ucapnya. Malamnya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat pohon kurma yang sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara.
Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Nah, hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Jadi kita sebagai muslim hendaknya menjauhi makanan yang haram dan alangkah baiknya kita memakan makanan yang halal. Karena sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Perintah makan makanan yang halal dan baik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Jannah. Sekian kisah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.